kami hormati masyarakat adat, para pemimpin agama, para tokoh agama, dan juga tokoh pemerintah yang berkenan hadir. Kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu sesi 1 dengan tema yang sama, tambang rakyat berkat atau PKK bagi masyarakat adat dan ekosistem lingkungan alam Papua. Pertama, sebelum kita memulai diskusi ini, siapa yang sudah pernah baca Perdasus tentang tambang rakyat? Ada di antara Bapak Ibu, para tamu undangan maupun para pemateri, ada yang sudah pernah baca? Ada? Perdasus tambang rakyat yang disusun oleh legislatif Papua Tengah, ada yang pernah baca? Pak Ketua Dewan Adat Papua pernah baca? Pak Kepala Dinas Pertambangan Papua Tengah, Pak Jenis Kurai pernah baca? Pak Pastor Rufinus Madai pernah baca? Belum. Pak Silvius Bubi pernah baca? Ya, kami tidak pernah diundang untuk konsultasi publik, jadi tidak tahu. Padahal kami sudah minta untuk kami diundang. Jadi karena itu yang kami mau kaji barang itu. Kita tidak tahu barang itu jadi. Pak Andreas Go pernah baca? Belum. Pak Primus Beuki pernah baca? Perdasi tambang rakyat. Pak Mikael Kudai pernah baca? Belum ada. Siapa lagi yang masih sebut? Yang lain saya tidak tahu nama. Jadi Mama dua pernah baca atau tidak? Perdasi. Ya, beberapa minggu lalu memang sudah ada sosialisasi atau percakapan publik tentang perda tentang pertambangan. Tapi di situ kami jumpa sejumlah kejanggalan. Tapi saya tidak tahu kembali ke lembaga legislatif itu sudah diperbaiki atau tidak, itu kami tidak tahu sampai sekarang. Dan hasilnya yang sudah disahkan pertambangan rakyat itu hasilnya seperti apa kami tidak tahu, sehingga kami pikir pemateri ini sudah dapat, sehingga kami mau datang mendengarkan itu. Oke, karena ya. Sudah disahkan. Oke, cukup Mama, terima kasih. Oh ya, Mama di belakang pernah baca atau tidak? Begitu saja. Baik, pernah baca atau tidak? Oke, baik, terima kasih. Pak Alex, Yai pernah baca atau tidak? Terima kasih atas waktunya. Kalau tidak salah, kemarin ada 10 perdasus yang dibahas di aula RI. Itu kemungkinan ada bahas di situ atau tidak ada, itu kurang tahu. Tapi dia punya draftnya, saya coba pergi cek di rumah. Saya tidak bawa. Baik, terima kasih. Oh, ada lagi, mudah pernah baca atau tidak, atau pernah simpan atau pernah dengar? Hasilnya belum ada. Baik, terima kasih untuk semua yang telah disampaikan. Hari ini diskusi season pertama kita. Sebenarnya kita akan melihat tambang rakyat itu sendiri dari perspektif
Perdasus yang disusun. Apakah pentingkah Perdasi tentang tambang rakyat di Provinsi Papua Tengah? Di sini kami menghadirkan Wakil Ketua DPR Papua Tengah, Wakil Ketua 4 DPR Papua Tengah, Bapak John Gobay, tapi beliau belum sempat hadir sehingga untuk Perdasusnya atau Perdasinya itu belum sempat bisa kami dengar pada sesi pertama ini. Karena itu di sesi yang pertama ini kami mengundang wakil dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas Pertambangan Provinsi Papua Tengah, Bapak James Korai, kami perkenankan untuk bisa hadir. Peran pemerintah daerah atau pemerintah Provinsi Papua terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di Provinsi Papua Tengah ini yang nanti kami akan dengarkan dari perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Dinas Pertambangan. Tambang rakyat ini dia akan memberikan dampak pada lingkungan hidup atau tidak? Dia akan memberikan dampak kepada lingkungan hidup atau tidak? Dampaknya terhadap lingkungan hidup ada atau tidak, atau bagaimana dampaknya? Untuk dampak dari tambang ini sendiri atau terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat, kita panggil wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, perwakilan Papua, Bapak Michael Pinus Pinky, kami persilakan. Taruh nanti setelah para pembicara di atas, nanti taruh air di depan. Setelah semua duduk di atas. Nanti kan. Sudah dua perwakilan dari pemerintah, satu perwakilan dari pemerintah, kemudian satu perwakilan dari LSM terkait dengan lingkungan hidup. Kita akan melihat bagaimana pandangan masyarakat adat atau masyarakat adat itu melihat Perdasi tentang tambang rakyat itu sendiri. Dalam hal ini kami memanggil Bapak Insinyur Wenan Watori untuk bisa tampil di depan. Ini tiga dulu, tiga menteri. Ini kasih undang ini. Sabar. Tiga materi dulu kan? Tiga narasumber kah atau ada? Sabar, nanti bapak lagi. Sesi pertama, setiap pemateri akan menyampaikan materi yang akan mereka sampaikan dan Dari NRP sudah ada. ya, mereka akan menyampaikan apa yang menjadi pandangan mereka. Kemudian ada laporan dari meja panitia bahwa wakil dari Majelis Rakyat Papua Tengah sudah hadir, maka kami juga meminta kepada perwakilan Siapkan kursi di mana ya? Rakyat Papua Provinsi Pegunungan Tengah yang ada Papua Tengah, bukan Pegunungan Tengah. Pandegau untuk tampil ke depan. Di MRP ini kita akan lihat bagaimana perlindungan hak-hak masyarakat adat yang diperjuangkan oleh MRP sendiri. MRP sebagai lembaga representatif kultural, bagaimana dia melakukan perlindungan atau dia mewujudkan keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat Papua dalam konteks tambang rakyat.